Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Widya, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 254060612494. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Rodotul Ulum, kelas 2 materi surah Az-Zalzalah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita berjumpa lagi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surah Az-Zalzalah. Sebelum kita belajar, Bu Guru minta kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Yuk Imam, maju ke depan. Bersiap. Bersiap, siap, bersiap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadu alla ilaha illallah wa ashadu anna bahwa selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil madin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengan ridha Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita berdoa, Bu Guru mau absen dulu ya. Bu Guru absen dulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Adam Faiz Al-Arkan, Ahmad Temi Destianto, Alisa, Anissa, Arkan, Arsya, Damar, Faris, Davin, Feza, Hania, Imam Rasidil, Ardian, Kalisa, Lukman Alfareza, Lukiana Hadijah Hanin. Oke anak-anak, hari ini sudah Bu Guru absen semuanya. Yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila bersama Oke anak-anak, sekarang silakan duduk kembali. Nah, ya kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Adiyat. Ya, surah Al-Adiyat. Siapa yang masih ingat? Coba rinjani, ada berapa ayat surah Al-Adiyat? 11 ayat, alhamdulillah. Kalisa, di mana diturunkannya surah Al-Adiyat? Di Mekah. Faris, disebut apa surah yang diturunkan di kota Mekah? Surah Makkiyah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui pelajaran yang kemarin tentang surah tentang surah Al-Adiyat, sekarang kita belajar tentang surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah adalah surah yang siapa yang tahu? Yang diturunkan di kota Mekah, ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu melafalkan surah Az-Zalzalah. Peserta didik mampu menjelaskan gambaran hari kiamat. Peserta didik mampu membedakan amal yang berat timbangannya dan yang ringan. Ya. Lalu hari ini kita tentang mengenai surah Az-Zalzalah. Sebelum kita belajar, Bu Guru punya ice breaking. Masih ingat tepuk kelas 2? Saling bantu, saling bantu, saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling ridho. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang belajar tentang surah Az-Zalzalah. Arti surah Az-Zalzalah adalah goncangan. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah. Dinamakan surah Madaniyah.
urutan surah Az-Zalzalah di dalam Al-Quran urutan yang ke-99. Diturunkan sesudah surah An-Nisa. Jadi poinnya adalah surah Az-Zalzalah goncangan 8 ayat. Yang kedua di kota Madinah. Yang berikutnya yaitu Madaniyah. Dan urutan ke-99 An-Nisa. Itu poinnya untuk mengingat. Afan, apa arti dari surah Az-Zalzalah? Goncangan. Damar, ada berapa ayat surah Az-Zalzalah? 8 ayat. Sudah paham? Sudah. Nah, bunyi surah Az-Zalzalah. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. A'udzubillah. Bismillah. Iza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma yauma idzin tuhat Shadaqallahul azim. Surah Az-Zalzalah terjemahannya adalah ayat 1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Pernah tahu yang namanya gempa bumi? Ya, gempa bumi bagaimana rasanya? Sangat mengerikan. Tapi kalau sudah yang terjadinya Allah goncangkan dunia, maka lebih melebihi kejadian peristiwa gempa bumi yang saat ini terjadi di dunia. Yang ayat kedua yaitu dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di kandungnya. Jadi di dalam bumi itu semuanya hancur, gunung-gunung hancur, bumi terbelah, di dalam bumi semuanya akan hancur. Kemudian di ayat ketiga, dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Yang meninggal semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ini seperti bangun dari tidur. Mereka bingung. Ada apa ini ya Allah? Kok terjadi apa ini? Mereka bingung. Mereka bingung, semua teman-teman pun tidak dan mencari temannya, nggak kenal. Anaknya tidak kenal ibunya. Ibunya tidak kenal anaknya. Saudaranya tidak saling mengenal. Ya. Kemudian di ayat keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pada hari ini terjadilah yang namanya hari kiamat, yaitu goncangan. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Jadi semua yang terjadi pada hari kiamat, goncangan yang terjadi di dunia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, artinya sedikit. Zarah itu artinya benda yang sangat kecil, dan kalaupun kita melakukan kebaikan hanya sedikit saja, tapi Allah akan kasih balasannya, yaitu surga. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sedikit, maka Allah akan kasih balasannya juga,
Nah, maka dari itu kita di dunia ini harus saling bantu dan tanamkanlah nilai-nilai kebaikan di dunia. Contohnya, isi kandungan surah Az-Zalzalah. 1 menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Di mana hari kiamat itu semuanya bumi akan berguncang, planet-planet semua bertabrakan. Bumi semuanya hancur, gunung semuanya meletus. Bagaimana Bu dengan anak-anaknya, dengan ibunya? Mereka tidak saling mengenal. Mereka hanya memikirkan amal kebaikannya. Amal kebaikan kamu di dunia yang baiknya lebih beratkah ataukah amal yang buruk yang lebih berat? Ya, contohnya misalnya kebaikan, contoh perbuatan baik. Contoh seperti nih Bu Guru punya timbangan. Contoh ya. Misalnya ini timbangan amal baiknya. Ini contoh timbangannya seperti ini misalnya ya. Lalu amal baiknya di dunia itu, di dunia kalian selalu saja berbuat baik, selalu dinasehatin mendengarkan orang tua, di sekolah juga selalu berbuat baik kepada teman, tidak pernah nakal. Maka amal baiknya kira-kira berat apa ringan? Kalau kita selalu melakukan amal baik berarti berat. Iya, berarti amal baiknya berat, maka Allah akan kasih balasannya kepada manusia yang selalu melakukan kebaikan. Misalnya amal buruknya lebih berat. Berarti contoh amal buruknya seperti apa? Misalnya mencuri. Apalagi siapa yang tahu Arjuna? Contoh perbuatan buruk selain mencuri. Apa? Selain mencuri apa? Selalu nakal pada teman. Ya, apalagi Imam? Iya, mengambil barang orang yang tidak tahu, yang temannya tidak tahu. Lalu apalagi ngatain teman. Itu adalah contoh amal yang buruk. Pina, contoh amal yang baik apa? Yang baik. Misalnya menjalankan ibadah, sholat, apalagi Damar. Berzakat, apalagi? Siapa yang tahu? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu lagi. Itu adalah contoh dari amal yang kita kerjakan di dunia. Manusia akan dibangkitkan. Nah, wajah-wajahnya akan terlihat, ada yang bercahaya, ada yang gelap. Apa bedanya? Cahaya itu artinya dia di dunia selalu melakukan amal baik. Contohnya, selalu mendengarkan orang tua apabila dinasihati, selalu menaati perintah Allah. Lalu itulah perbuatan yang baik. Perbuatan yang buruknya maka wajahnya akan terlihat gelap. Contohnya seperti mencuri, suka nakalin teman-teman, suka berbuat kegaduhan di sekolah, suka melawan orang tua. Itulah wajahnya akan terlihat mana yang gelap dan bercahaya. Nah, isi kandungan surah Az-Zalzalah yang ketiga, semua amal di dunia akan diperhitungkan. Jadi dilihat, ditimbang sama Allah. Misalnya, perbuatan baik itu suka menolong temannya. Itu adalah perbuatan baik. Walaupun sedikit, tapi Allah kasih balasannya yaitu masuk ke surganya Allah. Bagaimana? Mau yang selalu berbuat baik di dunia atau selalu berbuat buruk di dunia? Lalu selalu berbuat baik di dunia. Karena berbuat baik itu pahalanya lebih banyak dibanding berbuat yang buruk. Contohnya perbuatan yang buruk. Nah, suka usil. Temannya lagi makan, makanannya ditendang. Temannya lagi duduk, bangkunya ditarik. Itu namanya perbuatan yang buruk, perbuatan jahat.
Jadi mau yang lebih berat timbangan yang beramal baik, apa mau lebih berat timbangan yang beramal buruk? Yang beramal baik. Sampai sini sudah paham? Sudah paham atau belum? Nah, coba kelompoknya. Coba Rafa. Sebutkan 3 contoh perbuatan buruk. Contohnya. Iya, apalagi? Suka usir. Nakal sama temannya. Nah, sekarang coba Reza. Yang perbuatan yang baik. Suka? Yang perbuatan yang baik. Apa? Ya. Terus yang kedua? Suka bersedekah. 3. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. Alhamdulillah, sampai sini sudah paham? Sudah. Sekarang Bu Guru tanya, semuanya menjawab. Apa artinya surah Zalzalah? Goncangan. Ada berapa ayat surah Zalzalah? 8. Diturunkan di kota apa surah Zalzalah? Di kota Madinah. Nah, Bu Guru punya video. Kita tonton bersama ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyawmil qiyamah. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah itulah tentang cerita surah Az-Zalzalah. Nah, sekarang anak-anak di sini ada tugas kalian berkelompok ya. Nah, kamu tempelkan saling bekerja sama. Urutkan bunyi surah Az-Zalzalah dengan tepat. Di sini urutan yang nomor 1 bekerja sama bareng-bareng. Ditempel di belakangnya ada double tipnya, dicopot. Nah, double tipnya coba dicopot. Nah, sekarang urutkan bunyi dari surah Az-Zalzalah.
Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan cahaya yang menentukan, yang menuntun kalian jauh ke depan. Alhamdulillah, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.